Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan tentang distribute database management. Anggota kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Alvina Fajri Hidayat. Yang kedua adalah Enaida. Yang ketiga adalah Nabila Winda. Dan yang keempat adalah Saifuddin Ari. Definisi database terdistribusi. Database terdistribusi adalah suatu database yang penyimpanannya tidak diletakkan di semua PC umum. Kebanyakan distribusi database diletakkan di PC induk atau server. Lalu kemudian komputer lain yang terkoneksi dengannya dapat saling memanfaatkan database. Manajemen database terdistribusi adalah sebuah sistem yang menyusun, mengatur suatu cara atau proses agar database dapat terdistribusi dengan benar dan tepat sasaran. Alasan menggunakan database terdistribusi yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, kebersamaan pemakai. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan. Yang kelima, keakuratan. Yang keenam, ketersediaan. Yang ketujuh, keamanan. Yang kedelapan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Yang kesembilan, pemakaian secara langsung. Yang kesepuluh, kebebasan data. Dan yang kesebelas adalah user view. Tipe-tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Yang pertama adalah homogen. Dalam sistem yang homogen, semua set menggunakan produk DBMS yang sama. Sistem homogen lebih mudah dirancang dan diatur. Pendekatan ini memberikan perkembangan yang baik, yaitu tidak mengalami kesulitan dalam membuat sebuah sheet baru pada DBMS. Misalnya seluruh sistem menggunakan basis data Oracle yang bertempat di satu atau beberapa mesin. Oracle yang digunakan boleh jadi berbeda versi, tetapi aplikasi harus dapat memahami perbedaan fungsionalitas yang ada di setiap simpul basis data sistem. Yang kedua adalah heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau non-relasional DBMS. Misalnya dalam basis data terdistribusi, sedikitnya satu sistem bagian tidak menggunakan basis data Oracle. Agar dapat saling berkomunikasi, perbedaan ini dapat dijembatani dengan menerapkan Oracle Transparent Gateway yang menggunakan layanan heterogen pada server Oracle dan agen yang spesifik terdapat sistem pada sistem non-Oracle. Struktur basis data terdistribusi. Yang pertama adalah fully connected network. Ya, di sini adalah semua basis data saling terhubung. Memiliki keuntungan, jika salah satu simpul rusak maka yang lainnya masih dapat berjalan, tetapi biaya yang digunakan sangat mahal. Kerugiannya adalah kontrol manajemen tidak terjamin. Selanjutnya adalah partially connected network. Di sini tidak semuanya saling terhubung. Untungnya adalah reliability rendah. Jika salah satu simpul rusak maka yang lainnya masih bisa berjalan. Biaya dapat ditekan. Kerugian kontrol manajemen tidak terjamin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya adalah struktur basis data terdistribusi, tree structure network. Keuntungannya adalah bersifat sentral. Setiap proses dimulai dari bawah. Kontrol manajemennya lebih terjamin. Sementara kerugiannya, jika node pusat rusak, maka struktur ini juga akan rusak. Selanjutnya adalah struktur basis data terdistribusi ring network atau LAN. Keuntungannya, jika salah satu simpul rusak, maka yang lain masih tetap bisa dijalankan. Kerugiannya, kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Kemudian star network. Star network ini berbentuk seperti bintang. Keuntungannya adalah kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral dan reliability rendah. Kerugiannya, jika simpul node berpusat rusak, maka yang lain juga akan rusak. Karena tadi membentuk bintang dan di tengahnya itu ada satu pusat node, simpul pusat. Jika nodenya yang di tengah itu rusak, otomatis dia tidak bisa berjalan atau menyalurkan ke yang node-node yang lainnya.
Selanjutnya adalah keuntungan database terdistribusi. Yang pertama, banyak aplikasi database yang tersebar pada lokasi yang berbeda. Pemakaiannya dapat mengakses data secara lokal maupun global. Yang kedua, pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa set yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berada pada suatu set dapat mengakses data pada set lain. Contohnya, sistem terdistribusi sebuah bank memungkinkan untuk memakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain, meningkatkan reliability dan availability. Bila data dan DBMS tersebar pada beberapa lokasi, bila satu lokasi mengalami kerusakan pada data dan software, maka lokasi lain masih dapat melangsungkan prosesnya. Selanjutnya adalah mengizinkan data digunakan bersama-sama pada waktu pengontrolan data. Kemudian otonomi lokal, semua operasi pada suatu set diatur dan dikontrol oleh set itu sendiri. Walaupun data dapat diakses oleh remote site, pengoperasian seperti security, integrity, dan representasi penyimpanan data lokal dikontrol oleh set lokal. Selanjutnya, lebih efisiensi dan lebih fleksibel. Data dalam sistem terdistribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau desain dan salinan dapat dihapus. Selain memiliki keuntungan, pastinya database distribusi juga memiliki kerugian. Di antaranya adalah harga software yang masih mahal dan juga kompleksitas set beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesamaan mungkin tak dapat diketahui. Selanjutnya adalah biaya pemrosesan yang tinggi. Kemudian, sulit menjaga keutuhan data. Banyak pengakses data membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. Kemudian, kurangnya standar atau tidak ada tools atau alat atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Selanjutnya adalah kurangnya pengalaman. Sistem database terdistribusi bertujuan umum tidak seiring digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang dibuat untuk satu aplikasi. Jadi satu aplikasi itu digunakan untuk satu prototype. Kemudian perancangan basis data lebih kompleks. Sebelumnya menjadi keuntungan. Tetapi karena distribusi menyebabkan masalah, sinkronisasi dan koordinasi, kontrol terdistribusi menjadi kerugian atau kekurangan di masalah ini. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Melanjutkan presentasi dari teman saya. Rancangan database terdistribusi. Ada dua, yaitu ada fragmentasi dan replikasi. Fragmentasi adalah rancangan di mana orang penyimpanannya digunakan secara tidak efisien, mengurangi kapasitas penyimpanan. Nah, istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan tempat itu sendiri. Arti lainnya, data dalam tabel diurutkan dan distribusikan ke sejumlah fragmen. Setiap fragmen disimpan di sejumlah simpul yang berbeda. Nah, kemudian fragmentasi dapat berbentuk fragmentasi horizontal, yaitu pemilahan catatan data, atau fragmentasi vertikal, yaitu menyortir data lapangan atau atribut. Kemudian replikasi. Replikasi adalah teknik untuk menyalin dan mendistribusikan data dan objek database dari satu database ke database lain. Nah, dan melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat dijamin. Atau arti lainnya, sistem ini mempertahankan kopi atau tabel data duplikat. Nah, setiap salinan disimpan dalam node yang berbeda yang menghasilkan replikasi data. Kemudian, ada replikasi dan fragmentasi. Ini merupakan kombinasi antara replikasi dan fragmentasi. Data atau tabel diurutkan dalam beberapa fragmen dan sistem kemudian mengelola sejumlah salinan setiap fragmen berada di simpul. Nah, pilihan untuk mendistribusikan database itu ada 3, yaitu ada replikasi data, partisi horizontal, dan partisi vertikal. Replikasi data itu merupakan kopi data yang didistribusikan ke situs yang berbeda. Kemudian partisi horizontal itu baris lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke situs yang berbeda. Nah, sedangkan partisi vertikal itu kolom lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke situs berbeda. Replikasi data.
Replikasi database adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lain, dan selanjutnya mensinkronisasikan antar database untuk menjaga konsistensi. Dengan aplikasi data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan pengguna yang jauh melalui LAN, main dial-up connection, wireless connection, dan internet. Kemudian ada keuntungan dan kerugian aplikasi data. Keuntungannya yaitu yang pertama ada reliabilitas. Itu jika satu dari simpul yang relasi atau database gagal, maka duplikat dari file dapat ditemukan pada simpul yang lain. Kemudian ada respon yang cepat. Setiap simpul mempunyai data yang lengkap, jadi pemrosesan data berjalan dengan cepat tanpa waktu penundaan. Dapat menghindari dampak integritas transaksi terdistribusi jika replikasi data diperbarui secara berkala. Kemudian ada memasangkan kembali node. Itu transaksi selesai dengan lengkap jika beberapa node mati. Kemudian yang terakhir ada mengurangi lalu lintas jaringan pada waktu sibuk jika update data dapat ditunda. Sedangkan kerugiannya yang pertama yaitu memerlukan tempat penyimpanan yang besar karena setiap simpul mempunyai duplikat database, jadi memerlukan kapasitas penyimpanan yang memungkinkan. Kemudian ada kompleksitas dan biaya yang besar untuk updating. Pada saat data diupdate, setiap simpul harus diupdate juga. Tentunya memerlukan biaya besar dan koordinasi yang rutin. Kemudian ada membutuhkan waktu tambahan untuk operasi update. Yang terakhir, integritas yang terbuka terhadap data yang tidak benar jika replikasi tidak diupdate terus-menerus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nabila. Jenis-jenis replikasi. Ada dua jenis replikasi, yaitu replikasi sinkron. Ada dua teknik dasar untuk menjamin transaksi menghasilkan suatu hasil dan tidak bergantung pada akses terhadap data atau replika data yang digunakan dalam perhitungan transaksi. Yang pertama, teknik voting. Transaksi harus menulis mayoritas data dan replikanya dan membacanya minimal satu replika yang dianggap paling mutakhir. Contoh, jika ada 10 replika data dan 7 replika ditulis oleh transaksi update, maka 4 data lainnya juga harus ditulis. Setiap replika mempunyai nomor versi. Replika dengan nomor versi tertinggi dianggap paling mutakhir. Teknik ini kurang menarik karena akan terjadi banyak proses baca, padahal proses baca sangat diperlukan pada transaksi berikutnya. Yang kedua, read any, write all. Artinya untuk proses baca cukup melibatkan satu replika, tetapi ketika proses tulis harus melibatkan semua replika. Proses baca dapat dilakukan dengan cepat, apalagi baca data lokal, tetapi proses tulis lebih lama. Teknik ini lebih populer karena proses baca lebih sering dibutuhkan dibandingkan proses tulis. Kemudian replikasi asinkron. Replikasi asinkron memerlukan biaya lebih rendah dibanding replikasi sinkron, karena selama transaksi update belum komit, maka semua replika harus dikunci secara eksklusif. Pada replikasi asinkron terdapat dua pilihan, yaitu A. Replikasi asinkron situs primer. Replikasi asinkron situs primer memiliki satu replika yang dianggap sebagai master atau data primer. Replika lainnya disebut replika sekunder. Tidak seperti replika primer, replika sekunder tidak dapat diupdate langsung. Mekanisme pemilihan replika primer dan sekunder melalui mekanisme pendaftaran oleh pengguna dan penentuan relasi di situs tertentu yang dijadikan replika primer dan replika lainnya harus mengacunya. B. Replikasi asinkron peer-to-peer. Pada replikasi asinkron peer-to-peer, beberapa replika bisa diupdate atau mungkin tidak semua dan dijadikan replika master. Dalam hal terjadi konflik karena masalah keterlambatan propagasi
maka harus diterapkan salah satu strategi penanganan konflik. Secara umum, konflik biasanya dapat diselesaikan, bahkan lebih sering tidak terjadi konflik, sehingga jenis replikasi ini banyak digunakan. Kemudian implementasi database terdistribusi. Implementasinya ATM BNI. Yang pertama, penggunaan database terdistribusi untuk mengerjakan fungsi manajemen data jaringan dan dapat berintegrasi dengan database manajemen sistem, maka digunakan NDBMS atau Network Database Management System. Sedangkan fungsi NDBMS adalah menerima permintaan nasabah melalui layanan, dalam hal ini ATM. Kemudian nasabah dapat mengakses layanan yang tersedia pada ATM. Yang ketiga, memberikan nomor PIN untuk dapat mengakses layanan ATM. Yang keempat, mengkoordinasikan penggunaan layanan ATM antar nasabah, antar bank. Sistem ATM BNI. Sistem ATM BNI sama dengan sistem ATM perbankan lainnya, di mana ATM sebagai klien, sedangkan sebagai servernya adalah mainframe yang menjalankan database akun nasabah. Sistem jaringan ATM ini tidak terhubung langsung ke database nasabah, tetapi terhubung ke monitor teleprocessing. Monitor teleprocessing merupakan sistem middleware yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh atau remote dan menserikan transaksi klien untuk diproses oleh database. Menggunakan transaksi serial mengandung arti bahwa sistem dapat pulih dari kesalahan tanpa merusak data sistem. Struktur sistem informasi ATM. Sistem informasi ATM pada BNI didukung oleh sistem keamanan, sistem akuntansi cabang lokal, sistem konter cabang, sistem pemeliharaan usage database, dan akun database. Setiap ATM BNI terhubung ke satu database akun database, sistem akuntansi cabang lokal, sistem keamanan, dan sistem pemeliharaan. Sistem ini terhubung ke usage database yang memantau bagaimana jaringan ATM BNI digunakan dan ke sistem counter cabang lokal. Sistem counter ini memberikan layanan seperti backup dan percetakan. Arsitektur database terdistribusi. Sistem client server. Arsitektur client server merupakan mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server. Collaboration server. Arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery, dieksekusi pada tempat yang berbeda, dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Terima kasih.